Kira-kira dengar nggak sampai ke belakang? Dengar. Maju lagi. Iya, maju dulu. Aman. Saya pun tidak memperbanyak mukadimah ya, menyambut Anda. Selamat datang di kampung saya, Kampung Ulele. Selamat datang di Masjid Baitur Rahim Ulele. Selamat datang di Kota Banda Aceh. Ya kan? Umur saya sekarang sudah 50 tahun. Tanggal 26 Desember 2004 umur saya 33 tahun. Maaf saya berpakaian kayak gini. Dulunya saya kasih ketawa orang kalau berpakaian kayak gini. Hari ini saya tertawa kalau saya pakai pakaian kayak gini. Ya kan, banyak perbuatan yang saya jalani. Ya kan? Nama saya Adi, tinggal di Ulele, dekat dengan masjid. Di belakang ini rumah saya di belakang. Dulunya rumah saya dekat masjid 300 meter, dekat pantai pun 300 meter. Sekarang dekat pantai 25 meter, dekat masjid 300 meter masih. Jadi di saat tanggal 26 Desember, saya kalau melihat ibu-ibu bukan apa-apa. Sebenarnya umur saya 50 tahun, merasakan masih ada di depan saya mungkin, ya kan? Harus saya bercerita hari ini di tanggal 24 besok tanggal 26. Di saat itu di sebelah kiri itu ada pantai namanya Pantai Cermin. 25 Desember itu Christmas. Ya kan, mereka semua memperingati Christmas. Mereka ke pantai semua. Termasuk saya. Orang yang paling jahat di saat itu, di malam itu. Ya kan, apapun perbuatan, ya apapun yang saya minum, apapun saya makan, semuanya Allah yang Maha tahu. Ya kan, saya pun tahu sendiri. Saya seorang nelayan. Di saat itu begitu mabuknya saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah jam 12 tidak salah saya. Ibu saya udah turun, mungkin dia salat sunat. Adi, kemana kamu? Nggak, saya mau ke laut. Paginya saya pulang secara singkatnya. Saya pulang jam 7.30 gempa tuh. Jam 7.30 gempa. Saya menyaksikan banyak di depan kita itu banyak rumah yang di tepi pantai itu roboh, jatuh. Ada pasar sebelah sini pun jatuh. Saya pulang, saya membawa 3 ekor ikan. Ada 3 orang ibu-ibu waktu gempa itu mereka duduk di sini, saksi di kursi. Yang punya rumah di sini, dia punya rumah. Ibu-ibu itu satu mungkin sekarang adalah tokoh Aceh. Istrinya Teku Johan. Adi, jual ikan untuk saya, dia bilang. Jangan, saya bilang. Sedikit saya tahan nafas Jangan, saya bilang. Saya bawa pulang untuk keluarga, saya bilang. Adi, kalau gempa kayak gini, itu ada masalah, dia bilang. Silakan. Jangan, saya bilang. Saya bawa pulang ke keluarga, saya bilang, untuk ibu. Begitu sampai di rumah, saya naik ke rumah, karena rumah saya rumah panggung. Maklum di pantai rumah panggung. Ibu, saya bilang, ini saya bawa pulang ikan. Nggak usah, dia bilang. Gempa terus, yang kuat gempa, dia turunin. Adi, mari kita pergi, dia bilang. Singkatnya di saat itu, orang yang punya kereta, punya mobil, nggak mengajak kita. Mereka lari terus. Saya membawa ibu di saat itu, saya dudukkan mereka di situ, di kursi hijau. Tapi kursi itu bukan warna hijau dulunya. Ini dekat bangunan kayu, nggak ada permanen. Disitulah, dekat ATM bank tuh, saya dudukkan mereka, ibu, ayah saya, dan nenek saya di situ. Begitu saya pergi ke sini sekitar 10 langkah, ibu saya berkata, Adi, ambilkan adik kamu di rumah. Saya balik di saat itu. Saya turunkan adik saya, ada satu buah keponakan yang umur 6 tahun. Saya turunkan. Ada di samping rumah saya itu, tak bisa cakap sejak lahir. Namanya kakak, kami panggil kakak. Sejak lahir tak bisa cakap, tapi dia bisa cakap di saat itu. Adi, dia bilang, Adi, air. Saya nggak, maksudnya nggak heran ada apa, kata, kok bisa dia bicara di saat itu. Saya lari ke belakang,
Begitu saya lari ke belakang, saya lihatlah gunung tak nampak lagi di saat itu. Gunung tak nampak lagi, air sudah kering, ikan pada bertabur. Kalau misalnya ada firasat saya di saat itu mau mengambil ikan, pasti saya ambil begitu banyaknya. Tapi enggak, saya mau berlari terus untuk mengambil kedua adik saya yang saya turunkan sampai sekarang. Mengapa saya sebut adik saya di saat itu? Karena di hari kejadiannya hari Minggu, hari Sabtu itu adik saya berkata, "Abang, belikan saya sepatu untuk saya pakai hari Senin," dia bilang. Aduh ya Allah, saya habiskan air mata, nggak apa-apa. Saya pakai hari Minggu, hari Senin, dia bilang. Belikan saya sebuah sepatu. Dia kasih nampak sepatu di hari Minggu, di hari Sabtu tuh. Sepatu saya udah rusak, bang. Alhamdulillah, nanti saya belikan, saya bilang. Saya akan ke laut. Pas saya mau memegang adik saya di bawah rumah, tiba-tiba air itu muncul dengan kuat. Air itu menghantam. Mungkin ibu-ibu Bang Muklis sudah bawa ibu ini ke kapal. Kapal tuh udah ibu lihat 45.000 ton beratnya. Kapal itu berada di Pelabuhan Uleli. Saya dihantam pertama, air pertama itu dihantam saya di bawah kapal itu. Kapal itu tidak bisa kita pegang, tidak bisa segala macam. Air tsunami itu bukan air seperti air tenang di laut. Dia membawa seng, kayu segala macam di situ. Saya terguling di situ. Terguling saya. Begitu saya sadar, saya lihatlah kapal itu. Begitu air surut yang paling kencang, air surut. Saya dihempas ke bawah. Kalau mungkin air surut nggak ada, di saat itu saya pasti tertindih di bawah kapal itu. Banyak mayat-mayat mungkin di bawah kapal. Saya dibuang keluar. Akhirnya saya antara sadar dan tidak di dalam air itu, diguling-guling. Saya terperempet satu buah tiang. Tiang itu, di dalam tiang itu pasti ada behel. Tapi saya tidak tahu bahwa ada behel. Tiang itu saya diserempet. Besi itu masuk ke perut saya di saat itu. Besi sebesar ini. Karena saya masih berpikiran saya hebat, tertindih dengan batu di bawah itu. Saya tarik sedikit demi sedikit dengan kekencangan air yang ditabrak dengan drum segala macam, dengan kayu segala macam di saat itu. Saya tarik tak sanggup. Tapi begitu saya pasrah, cuma satu yang saya bilang, ya Allah, saya bilang, kalau Allah mau ambil silahkan ambil, ya Allah, saya bilang. Karena sakitnya perut yang udah kena besi. Tetapi di antara sadar dan tidak di saat itu terdengarlah suara. Suara yang saya rindukan sampai sekarang. Sudah 17 tahun tsunami, nggak pernah datang. Terdengarlah suara, la ilaha illallah, berulang kali di dalam air. Siapakah suara itu? Terdengar persis seperti suara ibu saya di saat itu. Sedangkan ibu saya baru dibawa anjuk sekali mas saya, tapi terdengar suara dia. Di hari pertama, mungkin jam berapa tak tahu. Terdengarlah la ilaha illallah berulang kali. Saya sambut kalimat itu, sekali saya sambut. La ilaha illallah sekali. Antara sadar dan tidak saya. Begitu saya raba besi itu udah patah. Saya hanyut lagi sekitar 2 kilo lagi. Hanyut lagi sekitar 2 kilo. Sadar saya di saat itu terdengarlah suara. Suara anak bayi yang menjerit di bawah puing-puing dan kayu sekitar 2 meter. Terdengar. Saya bangun di situ. Saya bangun di situ, saya berlangkah demi sedikit dengan besi yang ada di perut untuk menuju ke rumah sakit di saat itu yang paling dekat, karena saya punya mistake. Saya balik satu persatu, di saat itu orang yang menangis di saat itu. Saya balik, saya masuk ke rumah sakit di saat itu. Tak ada seorang dokter dan perawat di saat itu. Saya lihatlah sudah jam seperti ini, jam 6.30 di saat itu. Jam 6.30. Jam 6.30 saya bangun dari puing-puing dan itu di saat itu. Begitu saya tiba di rumah sakit, banyak fenomena di saat itu. Mereka meminta tolong di saat itu. Tolong segala macam. Nggak ada seorang dokter dan perawat di saat itu. Saya masih menancap besi di perut. Di saat itu saya cabut. Begitu saya cabut, begitu banyak keluar darah. Saya bukan seorang dokter, saya nelayan di saat itu. Saya ambillah betadin dan kapas. Saya colok pakai kayu. Malam sudah larut di saat itu, jam 7. Tidak ada seorang pun yang lalu lalang di saat itu. Mereka semua tertidur seperti mayat di saat itu. Tidak ada air yang diminum di saat itu. Saya masuk ke satu masjid yang dekat dengan Sujiya Mall. Mungkin ibu-ibu di Sujiya Mall di saat itu
Terdengar yang berteriak di saat itu, di sela-sela itu terdengar dengan rombongan di saat itu. Om dipanggil. Begitu saya lihat di dalam kegelapan tuh, dia peluk saya. Rupanya keponakan saya yang umur 6 tahun tadi yang selamat. Dia selamat hari ini, dia bercerita, saya selamat bersama ular. Allahu alam. Kayak mana dia selamat? Dia dibawa anyut 5 kilo bersama ular. Anaknya masih ada masa sampai sekarang. Umurnya sudah 23 tahun, anak perempuan, anak adik saya. Dia selamat. Di paginya, di saat itu, di paginya, singkatnya, di paginya saya berjalan dengan perban yang saya ikat dengan kain dan betadin. Di saat itu perut saya makin lama makin besar karena salah yang saya lakukan setelah ini. Begitu di saat itu saya berjalan terus, berjalan terus di saat itu untuk mencari hospital. Tak sanggup saya terduduk di saat itu. Saya pesan sama keponakan dengan tetitinya, keponakan, apapun yang terjadi jagalah paman kamu, jagalah om kamu, saya bilang. Saya tidur di situ. Di hari kedua orang yang mengevakuasi jenazah tsunami, mereka angkat semua. Mereka tak periksa apakah dia meninggal, tidak meninggal. Mereka angkat di hari kedua. Mereka masukin ke, bukan kantong mayat di saat itu, masukin ke plastik. Saya pun ditutup dengan plastik. Saya bilang, keponakan saya menangis, jangan ditutupi, om belum meninggal, jangan. Tapi tak ada seorang yang ini, tetap dia diangkat untuk masukin naik ke mobil. Ada satu orang di saat itu saya mendengar, jangan dia bilang, turunin. Mengapa anak ini mengatakan pamannya belum meninggal? Tolong periksa. Pas diperiksa, nadinya masih hidup, dia bilang. Allah alam, kemana saya? 7 hari 7 malam saya koma di saat itu. Saya nengoklah keponakan saya. Waktu saya koma, terdengarlah suara. Sama seperti suara di saat itu. Ya Allah, ampunilah dosa anakku. Di dalam kuping saya, ya Allah, ampunilah dosa anakku. Begitu saya sadar, saya bangun. Saya lihatlah keponakan yang menjaga saya di saat itu masih ada lumpur. Di hari ke-7 di saat itu terdengarlah suara. Suara itu persis seperti suara ibu saya di saat itu. Saya cabut semua yang ada impulsnya. Saya cabut oksigen di mulut di 7 hari dengan perban yang ada. Saya berjalan terus di saat itu. Siapa yang harus saya cari dalam jangka waktu? Saya panggil semua kereta di saat itu. Kereta, tolong saya, bantu saya bilang, bawa saya. Jangan, kampung kamu sudah tenggelam, dia bilang. Jangan. Akhirnya ada satu orang balik dia. Mari saya antarkan. Diantarkan saya 10 kilo dari sini. Habis itu saya diturunin dengan perban. Saya jalan satu persatu di satu, saya balik. Mayat itu semua saya balik di saat itu. Apa yang harus saya cari? Adalah ibu saya yang pertama saya cari di saat itu. Pas di dekat kuburan masal ini, sama persis seperti ibu saya yang terlungkup, rambutnya yang sama, tapi tangannya tak ada. Saya bilang, ya Allah, apakah ini ibu saya, ya Allah? Saya bilang, ya Allah, apakah? Keponakan saya itu menjerit di saat itu. Om, jangan menangis, dia bilang, jangan. Ya Allah, saya bilang, saya balik. Saya sapu persis. Akhirnya saya berjalan terus di sini. Saya minta tolong kepada masyarakat di sini. Mari kita ambil ibu saya di sana. Saya balik kembali. Rupanya mayat itu sampai sekarang pun tak ketemu di saat itu. Itulah kuasa Allah di saat itu. Mengapa adik kamu bisa selamat? Allahu alam. Itulah kuasa Allah. Allah masih memberikan umur saya panjang. Sudah 50 tahun. Dengan tsunami 17 tahun. Ibu-ibu pun sudah mendengar cerita saya hari ini. Bukan saya tak mau ceritakan lebih banyak. Ya kan, banyak. Ya kan, 6.000 jiwa penduduk Ulele ini tinggal 451 orang, 65.000. Berapa orangkah yang selamat di masjid? Cuma 9 orang, termasuk anak bayi umur 6 bulan. Yang lain ada 6.000 jiwa. Saya jadi ketua poskonya di saat itu. Saya pun jadi relawannya di saat itu dengan masih ada di Polri. Itulah kuasa Allah. Saya ingatkan kepada adik-adik, tak hebat apapun di saat itu. Enggak ada yang membantu kita di saat itu. Enggak ada. Nyawa kita tidak ada yang bisa menyambung di saat itu. Tapi cuma satu kalimat yang dilontarkan, mungkin umpama la ilaha illallah. Itulah sejarah saya sedikit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.